Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku. Semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Nah, materi ketiga ini kita akan belajar tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum masuk ke materi, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu standarisasi. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pada awalnya, banyak vendor hardware ataupun software yang bersaing untuk memberikan produk atau temuan baru dengan memberikan banyak kelebihan-kelebihan, sehingga dibuatlah organisasi yang memang bertugas untuk menetapkan standar produk dari semua vendor. Adanya standarisasi ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah dapat digunakan oleh banyak orang, memudahkan komunikasi, dan memudahkan berbagai pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya memperlambat kemajuan inovasi. Pada materi ketiga ini, kalian akan banyak mendengar tentang TCP/IP model dan OSI model atau Open System Interconnections Model. Lalu, kira-kira perbedaannya di mana ya antara TCP/IP model dengan OSI model? Ternyata perbedaannya ada pada jumlah layernya. Model TCP/IP hanya memiliki 4 layer, sedangkan OSI model memiliki 7 layer. Namun, prinsipnya sama. Ada beberapa layer model OSI yang disederhanakan dalam satu layer TCP/IP. OSI model memiliki 7 layer, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical Layer. Sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Ada beberapa layer OSI yang masuk ke dalam satu layer TCP/IP. Contohnya, Application, Presentation, dan Session masuk ke Application, Transport dan Network tetap, Data Link dan Physical masuk ke Network Interface. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang layer pada OSI model, terkait fungsi layer dan juga protokol yang ada dalam layer tersebut. Yang pertama ada application layer yang merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut dan berbagai fungsi-fungsinya seperti menyajikan interface, display, dan lain-lain. Protokol yang ada pada layer application antara lain HTTP, FTP, NFS, dan juga DNS atau Domain Name System. Selanjutnya ada Post Office Protocol, Multipurpose Internet Mail Extension, SMB, NNTP, dan juga ada DHCP. Untuk layer kedua ada layer presentation yang berfungsi untuk mentranslatekan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Di dalam layer presentation ini terdapat beberapa protokol, contohnya Telnet, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan juga SNMP atau Simple Network Management Protocol. Yang ketiga ada namanya layer session
yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta mendefinisikan manajemen sebuah koneksi, seperti menghancurkan atau memelihara koneksi. Protokol Session Layer antara lain, yang pertama ada NetBIOS, fungsinya untuk penyiaran pesan. Yang kedua ada NetBIOS Extended User Interface, sama dengan NetBIOS, tetapi lebih sedikit dikembangkan. Yang ketiga ada AppleTalk Data Stream Protocol untuk memantau aliran data. Yang keempat ada Printer Access Protocol. Yang kelima ada Session Protocol Data Unit atau SPDU. Yang keempat ada Transport Layer, fungsinya memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari Session Layer menuju Network Layer. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data. Yang keempat, melakukan transmisi ulang pada paket yang hilang. Protokol Transport Layer ada dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakter TCP antara lain berorientasi pada koneksi, handal, pengiriman data urut, jika gagal maka bisa diulang, handshake, acknowledge, bertipe unicast, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik UDP antara lain connectionless, best effort, pengiriman data bisa jadi tidak urut, jika gagal maka tidak bisa diulang, no handshake, no acknowledge, dan biasanya bertipe unicast, multicast, dan broadcast. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari TCP dan UDP. Bisa dilihat, TCP adalah gambar yang kanan dan UDP gambar yang kiri. TCP sangat memperhatikan agar pengirimannya itu berjalan dengan lancar, sedangkan UDP tidak demikian. Layer kelima pada OSI model adalah Network Layer, yang berfungsi untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Protokol yang bekerja pada layer ini antara lain yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol, yang kedua ada Address Resolution Protocol atau ARP, yang ketiga ada Reserved Address Resolution Protocol, yang keempat ada ICMP dan IGMP. Dan yang keenam ada Data Link Layer yang berfungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat dapat beroperasi. Di layer ini dibagi menjadi dua sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat sebuah jaringan, dan yang kedua ada LLC atau Logical Link Control yang berfungsi sebagai identifikasi dan membungkus protokol network layer. Protokol data link layer antara lain yang pertama ada High Level Data Link Control yang berfungsi untuk menetapkan metode data. Yang kedua ada Point-to-Point Protocol yang merupakan sebuah protokol yang mengenkapsulasi paket jaringan. Nah, di layer ketujuh ada namanya Physical Layer yang merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Nah, layer ini juga berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras. Jenis protokol yang digunakan antara lain yang pertama ada Ethernet yang mendefinisikan fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan fisik dan lapisan data link. Yang kedua ada FDDI, yang ketiga ada ISDI, yang keempat ada ATM. Nah, setelah kita mempelajari
berbagai macam tentang layer-layernya, kita harus belajar tentang well-known port, yaitu merupakan daftar nama port yang telah diketahui secara umum untuk pemakaian suatu layanan. Untuk itu, well-known port tidak dapat digunakan oleh layanan lainnya. Selain ada well-known port, lalu ada registered port, yang merupakan fungsi port yang digunakan oleh vendor komputer atau jaringan berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang telah mereka buat. Range-nya antara 1024 hingga 49151. Nah, jadi seperti itu teman-teman, materi tentang standarisasi jaringan komputer terkait model OSI dan juga model TCP/IP. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Tetap semangat. Terima kasih.